Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda di Minggu pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Brea Banatenaya, kita simak Ayus Pagi selengkapnya. Kita mulai Ayus Pagi dengan informasi api melalap rumah sakit Hermina di Jalan Siliwangi, Depok, Jawa Barat. Akibatnya pemirsa, para pasien dan petugas kesehatan harus dievakuasi dari area rumah sakit. Dari rekaman video warga, api berkobar di lantai 5 rumah sakit Hermina Depok. Para pasien pun terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit lantaran api sempat merambat ke bagian lain. Fahri, salah satu pasien yang ada di IGD, mengatakan awalnya ada informasi tanda kebakaran. Tak lama dokter jaga beserta perawat bergerak cepat untuk mengeluarkan seluruh pasien dari rumah sakit. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak sempat meluas ke lantai lain. Nah, tiba-tiba ada pengumuman kode merah. Yang kita tahu kan kode merah rumah sakit kan kebakaran. Akhirnya tadinya masih santai bang, di IGD belum dievakuasi, tapi lama-kelamaan dokter nyuruh keluar semua karena isunya api udah merambat ke lantai 4. Kan ini dari lantai 5 dari pantry, terus dia udah merambat ke lantai 4. Tadi pas juga udah turun ke bawah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan pipa dan material proyek di Setiabudi, Jakarta siang tadi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Cari pasir. Sejumlah pekerja proyek panik saat kebakaran melanda gudang penyimpanan pipa dan material proyek di Jalan Karet Sawah Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu siang tadi. Sejumlah pekerja proyek yang berusaha memadamkan api dan juga mengevakuasi sejumlah bahan material mudah terbakar seperti plovinil klorida, thinner, dan lem yang berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman agar tidak terjadi perambatan api. Bahwa yang terbakar adalah gudang dari proyek. Jadi yang ada di dalam itu adalah pipa-pipa, pralon, PVC, dan ada sedikit thinner dan juga lem. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran yang meludeskan gudang penyimpanan pipa proyek dengan luas 8 x 20 meter ini. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Dua bangunan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar pada Sabtu malam. Api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan yang terbuat dari kayu. Kobaran api membakar dua bangunan yang dijadikan kontrakan di permukiman padat penduduk di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu malam. Salah satu bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Warga yang panik memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama kemudian, 14 unit damkar tiba di lokasi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Karena saya tahu untuk daerah sini sulit untuk menemukan sumber air gitu, makanya saya luncurkan merespon 14 unit langsung. Dan alhamdulillah tidak nyampe 1 jam ya, kemudian langsung kita kuasai. Jadi tidak ada perempetan ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
9 rumah di Desa Pelalangan, Jember, Jawa Timur, pemirsa, terbakar pada Sabtu malam. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari bambu ini membuat api cepat menyebar. Api pun semakin membesar akibat kencangnya embusan angin di lokasi. Api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Tugas damkar berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air ke titik api. Setelah 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Dari 9 rumah yang terbakar, 5 rumah ludes rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pelaku begal motor nyaris diamuk massa lantaran nekat merampas motor seorang pelajar di bawah umur. 1 pelaku kabur dan seorang lainnya berhasil ditangkap polisi. Video amatir merekam warga menangkap begal motor di Kayu Agung, Ogang Kemiring Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku nyaris diamuk massa karena kedapatan membegal sepeda motor korban yang sedang melintas. Pelaku menyasar seorang pelajar di bawah umur yang hendak pulang dari pasar. Sempat terjadi tarik-menarik hingga suara teriakan korban didengar warga. 1 dari 2 pelaku begal berhasil ditangkap sementara 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Pelaku diketahui warga Kelurahan Kayu Agung yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Pada saat yang korban lewat, tiba-tiba motor tersebut membuntuti dari belakang. Kemudian tiba-tiba memalangkan motornya di depan, kemudian langsung menjamret. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 365 dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang jurnalis di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, pemirsa, ditikam orang tak dikenal di depan rumahnya. Peristiwa ini diduga akibat korban memberitakan kasus korupsi Bandara Kargo Buton Selatan. Irfan Mizan, seorang wartawan media online di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ditikam 2 orang tak dikenal. Irfan ditikam di depan rumahnya di Kelurahan Waru Rumah, Kecamatan Koka, Lukuna, Kota Bau-Bau sekitar pukul 9.30 WITA. Penikaman terjadi saat Irfan dan istrinya baru saja tiba di rumahnya. Meski sempat menghindar, namun pisau pelaku mengenai lengan dan bagian belakang tubuh korban. Korban yang terluka kemudian dibawa tetangganya ke RSUD Bau-Bau untuk mendapatkan pertolongan medis. Memang saya perhatikan dia ada ambil sesuatu di karton, apakah karton baju atau karton celananya tadi, langsung diayun ke saya, ditusukkan. Saya nggak tahu bagaimana posisinya karena dia memang cepat sekali. Saya hanya refleks saja. Seketika saya langsung lihat nih tangan sudah luka, darah sudah mengalir. Saya masuk kembali ke mobil. Maksudnya untuk saya mau berlindung. Istriku teriak di situ karena saya bawa istri. Dia histeris teriak di situ. Teriak, lari pelaku. Alhamdulillah tadi sudah melapor di Polres Bau-Bau dan masuk tahap proses penyelidikan. Sebelum penyerangan ini, korban mengaku mendapat ancaman dari oknum pejabat Dinas Pekerjaan Umum Buton Selatan melalui pesan WhatsApp pada 5 Juli 2023. Ancaman ini datang setelah korban memberitakan kasus dugaan korupsi Bandara Kargo Buton Selatan yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Buton. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Hingga kini pemirsa, polisi belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Polisi juga sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk masinis dari kereta api berantas. Dengan didampingi kuasa hukum dari PT KAI Daob 4 Semarang, masinis kereta api berantas tujuan Jakarta Blitar, Ari Wibowo, memenuhi panggilan penyidik Lakalantas Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan seputar kejadian kecelakaan di perlintasan Madukoro, Semarang. Dalam pemeriksaan itu, masinis mengaku melihat truk berhenti di tengah perlintasan pada jarak pandang 300 meter sebelum terjadinya kecelakaan. Masinis yang sempat melihat ada orang melambaikan tangan dan tanda bahaya melakukan pengereman darurat untuk mengurangi kecepatan pada kecepatan 70 km per jam. Melihat kondisi jarak yang sudah terlalu dekat dan akan terjadi benturan,
Masinis dan asistennya menutup pintu lokomotif untuk menghindari api yang ditimbulkan dari ledakan dari tangki bahan bakar truk yang tertabrak. Aneh gitu loh. Saya sebagai refleks kok aneh. Saya melakukan pengereman full service itu aja kan. Full service dulu dan 200 meter sebelum kejadian 200 saya melakukan emergency. Untuk 200 atau 300 meteran, 300 meter saya melihat ada truk mogok, saya melakukan pengereman. Pemeriksaan masinis dilakukan untuk meng-cross-check keterangan dari sopir truk atas peristiwa kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan Madukoro Semarang. Polisi juga telah meminta keterangan sopir dan kernet truk trailer yang mogok di perlintasan Madukoro setelah mereka menyerahkan diri. Sebelumnya kecelakaan terjadi antara kereta api berantas dan truk yang tiba-tiba berhenti di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Kerobokan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam. Truk mogok, kemudian sopir dan kernet turun untuk mencari pertolongan. Namun naas di saat bersamaan melintas kereta api berantas dan menabrak truk hingga terjadi ledakan serta kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu penumpang terluka akibat melompat dari kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dicabut karena Mahfud MD tidak pernah menjelekkan Panji dan Al Zaitun. Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dicabut pada 18 Juli lalu karena Mahfud MD dinilai sudah memiliki itikat baik. Panji dan Mahfud pun sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD tidak terlalu mempersoalkan tuntutan Panji Gumilang dan mengaku belum membaca isi gugatan tersebut. Mahfud juga memastikan akan terus mengawal kasus Panji Gumilang hingga tuntas. Soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Panji Gumilang juga akan menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menyikapi gugatan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan upaya hukum. Meski demikian, Pemprov Jabar belum mengetahui isi gugatan Panji Gumilang. Ketika tim investigasi dibentuk, itu kami sudah siap dengan konsekuensi logisnya gitu. Ini pasti gitu kan. Ini kita bernegara loh kan, terus negara hukum. Jadi aspek itu juga sudah menjadi sebuah kesiapsiagaan kami. Tidak saja pemerintah daerah, Pak. Ada MUI, ada ormas agama, ada TNI, ada Polri, ada segala macam. Hampir 80 orang kan tim investigasi itu, artinya ini komprehensif dan unit mana yang bergerak nanti, yang paham dengan itu. Di kami mungkin berhukum nanti karena yang substansinya itu yang paham. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, memastikan gugatan terhadap Ridwan Kamil tengah dalam proses. RK dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberikan pernyataan tentang Al Zaitun dan ajarannya sehingga muncul berbagai opini. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menuai sorotan karena menghadirkan tokoh lintas agama, pengamat militer hingga aktivis Yahudi dalam acara peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah. Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan publik. Beredar video di media sosial mengenai pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu mengundang aktivis Yahudi Monique Rickers sebagai tamu kehormatan dalam acara peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah. Monique pun memberi sambutan panjang, padahal sebelumnya ia sempat viral karena meminta seluruh pesantren di Indonesia menyanyikan lagu Yahudi. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka.
dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Tak hanya aktivis Yahudi, pengawat militer Koni Bakri turut hadir di acara tersebut dan memuji galangan kapal di Al Zaitun. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Partai Perindo beranggapan bahwa dengan situasi yang ada, terlebih dengan acara perayaan Tahun Baru Islam, hal tersebut tidak relevan. Yang harus dikedepankan adalah bagaimana menggali hikmah dan pelajaran dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah untuk diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kebangsaan kita, dalam kehidupan kenegaraan kita, dan kehidupan kemasyarakatan kita. Jadi saya kira itu yang mestinya dikedepankan, bukan kemudian memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk menyebarluaskan salam dari agama tertentu seperti salam Yahudi dan lain-lain. Karena hal ini selain tidak relevan dengan peringatan kegiatan itu, juga dapat melukai perasaan umat Islam di Indonesia. Sebelumnya berbagai kontroversi di pondok pesantren Al Zaitun menjadi sorotan. Mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan di pondok pesantren tersebut hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan karyawan pabrik garmen di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung keracunan usai mengonsumsi makanan catering yang diadakan pihak perusahaan. 43 karyawan pabrik garmen di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung dirawat di IGD RS Pindad, Kota Bandung setelah mengalami gejala keracunan. Para karyawan mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan catering yang diadakan pihak perusahaan pada Jumat siang. Menu makanan yang disajikan berupa nasi, telur, dan sayur toge. Dari 43 karyawan yang keracunan, pemirsa, 4 diantaranya telah diperbolehkan pulang. Polisi telah mengambil sampel makanan catering dan meminta keterangan pihak catering, penyedia makanan, dan juga pihak perusahaan. Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mengantisipasi terjadinya kebakaran, Partai Perindo turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan upaya pencegahan. Bersama masyarakat RW 10 Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Saputra, juga memberikan bantuan APAR atau alat pemadam api ringan dan sound system portable. Selain alatnya, masyarakat juga diberikan pelatihan singkat cara menggunakannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya, sebelumnya terima kasih banget kepada Partai Perindo, terutama kepada Bapak Effendi Saputra yang telah membantu kami, warga kami, terutama karena pembantuan APAR itu sangat bermanfaat sekali buat warga kami, karena kami wilayahnya wilayah padat. RW 10 ini sangat membantu, mengingat di daerah kita yang padat penduduk dan rawan kebakaran. Tidak hanya membantu alat pemadam api ringan, Effendi Saputra juga mensosialisasikan dan membagikan KTA Partai Perindo berasuransi kepada masyarakat yang memberi manfaat bagi anggotanya. Juga kita memberikan bantuan asuransi, KTA berasuransi Partai Perindo untuk masyarakat di sini supaya tercover kalau ada kemalangan atau kecelakaan yang dialami oleh masyarakat setempat. Bantuan ini menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dalam memberi solusi dalam setiap permasalahan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.
PT MNC Vision Networks bersama MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada ratusan kaum duafa dan yatim piatu di RW 08 Green Garden Kedoya Utara, Jakarta Barat. Masyarakat duafa dan anak-anak yatim piatu ini sangat berbahagia menerima bantuan berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Kami sama-sama sebagai warga juga RW 8 mengalami suka dukanya gitu ya. Jadi kami melihat juga para yatim piatu dan duafa dan juga Pak RW sendiri berharap bahwa apa yang kita lakukan ini terus berlanjut ke depannya. Harapan ke depan saya berdoa juga untuk MNC Peduli dan MNC Vision, semoga dilancarkan perusahaannya agar ke depan lebih maju, agar setiap tahun atau setiap saat membantu lingkungan kami. Melalui program CSR, MNC Vision Networks terus berupaya menjalankan kegiatan sosial dan hadir guna meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong program pertumbuhan ekonomi guna menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku Utara. Sandiaga berharap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tak hanya membuka lapangan kerja, namun juga memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri acara pagelaran seni dan budaya Maluku Utara sekaligus pengukuhan pengurus Himpunan Keluarga Maluku Utara periode 2023-2026 di Jakarta. Sandiaga mengaku sangat mengapresiasi Maluku Utara sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Namun menurut Sandi masih ada catatan yang perlu dibenahi, salah satunya soal penanganan stunting. Sandi pun mendorong pelaksanaan program penurunan stunting di Maluku Utara dapat diintensifkan. Menurutnya, selain dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara merata oleh masyarakat. Harus kita dorong dengan program-program, gerakan-gerakan yang langsung dirasakan masyarakat. Saya ingin agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan, tapi juga bisa menghadirkan keberadilan. Kita nanti ke depan, kita mungkin berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tambang. Jadi CSR-nya itu kita manfaatkan kita sebagai ujung tombak daripada Maluku Utara untuk mengurangi stunting yang ada. Selain kekayaan laut yang cukup melimpah, Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan berupa emas dan nikel yang menjadikan pemacu pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Tipitaka Canting di Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Jumat siang. Dalam acara tersebut, Ganjar mengaku senang dapat melihat umat Buddha sudah mulai mengoptimalkan Candi Borobudur untuk kegiatan ibadah. Ganjar juga mengajak umat membangun suasana damai di tahun politik dan bijak dalam bermedia sosial. Menurut Ganjar, tema memperkokoh moral membangun kedamaian bangsa yang diusung panitia kegiatan Tipitaka sangat tepat. Diketahui acara Indonesia Tipitaka Canting dan Ashala Mahapuja 2567-2023 yang dikelar selama 3 hari itu diikuti lebih dari 1.500 umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ikut senang karena banyak umat Buddha yang juga mulai optimal menggunakan beberapa area yang ada di candi untuk beribadah, dan tentu saja kita hari ini juga mau rapat untuk membereskan, sekali lagi membereskan pekerjaan program proyek strategis nasional yang ada. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo saat belusukan di Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda.